Berdoa selesai. Oke. Oke, kemarin kita juga udah masuk ke kelasnya kakak. Kemarin kita belajar mengenai medan listrik ya, medan listrik, kuat medan listrik. Kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu gaya Coulomb, apa itu kuat medan listrik, dan apa itu energi potensial. Nah, mungkin ini mungkin kita akan belajar sedikit. Tapi Kemal di sekolah sudah sampai mana materi fisikanya? Mana? Lupa? Tentang listrik juga sih, cuman lupa itu. Oke. Nah, ya kemarin kayaknya kakak itu belum itu ya, belum menyampaikan materinya tuh sampai akhir, baru sampai apa ya, potensial listrik kayak, belum masuk ke kapasitor kayak gitu-gitu. Mungkin ini kita review bentar dulu ya. Nanti kita masuk ke ini latihan soal-soal. Mungkin review bentar. Ini. Nah, kemarin kan ada hukum Coulomb ya. Ada hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini tuh bisa diartikan sebuah gaya. Gaya itu ada dua, ada yang tolak-menolak atau tarik-menarik. Kalau tolak-menolak berarti jenis muatannya itu sama. Kalau tarik-menarik berarti berbeda. Simpelnya seperti itu. Ini kayak gambarnya seperti ini ya. Terus besar gaya Coulomb sendiri itu seperti ini. F sama dengan K, ini konstanta, dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Sedangkan kalau ini dalam keadaan apa? Ini kalau keadaannya sejajar ya. Sejajar. Nah, kalau keadaannya tidak sejajar seperti ini, itu nanti ada sudutnya, ada tetanya ya. Nanti jadinya menghitung F-nya itu pakai resultan. FR sama dengan akar F12 kuadrat tambah F13 kuadrat tambah 2 kali F12 kali F13 kali cos theta. Nah, seperti ini. Terus K-nya nilainya itu berapa? K itu didapat dari 1/4 kali Pi kali epsilon 0 atau permitivitas ya, permitivitas permeabel. Nah, nilainya itu 9 kali 10 pangkat 9. Terus lanjut. Sini kita sudah belajar mengenai rapat muatan. Rapat muatan itu simbolnya seperti ini ya. Ini namanya kayaknya nggak ada sih. Ini cuma rapat muatan seperti itu. Muatan Q per A gitu. Nah, terus ada kuat medan listrik. Nah, ini yang membedakan sama gaya Coulomb tadi itu cuma ininya ya. Q-nya cuma satu. Q-nya cuma satu. Rumusnya masih tetap sama kayak yang F, tapi di sini Q-nya cuma satu. Nah, terus ini ada besar kuat medannya ya. Kuat medannya itu W sama dengan F bagi Q2. Ini F kalau dijabarin ya jadinya ya K Q1 Q2 per Q2 kali R kuadrat. Ini dicoret hilang. Nah, ini kan sama ya. Nilai ini sama ini sama. Terus ini untuk menggambarkan kalau ada titik ini untuk menghitung ya. Titik ini untuk menghitung dari kuat medan muatannya ini. Kuat medan listrik pada sebuah muatan. Kalau muatannya positif, maka titiknya ini itu akan menjauhi. Karena sifat dari muatan positif itu kuat medannya itu mengeluarkan ya, atau mendorong keluar. Kalau negatif berarti dia menarik masuk. Jadi maka titiknya ini nanti akan menuju. Kalau negatif ya. Nah, terus di sini, nah ini sama. Kalau mau mencari resultannya, kalau tidak sejajar ya, berarti pakainya nanti pakai subul. Rumusnya juga sama. Kita tinggal mengubah E sama F-nya. Oke, mungkin seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, di sini
kemarin kita sudah belajar mengenai kuat medan listrik kalau semisal ditaruh di sebuah bola. Bolanya itu konduktor ya, konduktor yang memiliki sebuah muatan. Nah, itu apabila muatannya itu merata ya, merata di permukaan bolanya, maka di titik-titik tertentu kayak seperti di dalam, di pinggir, sama di luar, itu nilainya nanti beda. Kalau medan listrik yang R-nya ini ya, R-nya di dalam bola, itu nilainya itu 0. Nilainya 0. Karena apa? Karena muatannya itu yang terdistribusi itu cuma di permukaannya. Kalau di dalam itu enggak ada. Jadi nilainya 0. Nah, kalau di R-nya itu sama ya, di luas permukaannya, kalau kita mengujinya ya, mengujinya di luas permukaan dari bola konduktor, itu nanti nilainya sama. E sama dengan K kali I per R kuadrat. Terus untuk yang di luar bola, itu tergantung R-nya. Kita tinggal mengubah R-nya. R-nya mau jauhnya berapa. Nah, nanti kita tinggal mengubah dari R besar itu segini doang ya. Hanya dari jari-jarinya. Ini jadi R kuadrat ini, R kecil. E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Ini bukan R dari jari-jari bola, tapi R dari titik di mana suatu jaraknya itu berapa, seperti itu. Ini untuk grafiknya sendiri, ya. Kemarin kita sudah bahas. Terus di sini ada kuat medan listrik yang konduktor, pada konduktor keping sejajar. Nah, kalau ini biasanya tuh dipakai di sebuah kapasitor ya, kapasitor. Ada 2 keping. 2 keping ini itu jumlah muatannya itu sama, tetapi berbeda jenis. Di mana yang satu positif dan satu negatif. Tapi kalau ditanya besarannya itu besar mana? Yang positif apa negatif? Itu ternyata itu sama. Mau di positif atau di negatif, itu besarannya itu tetap sama. Nah, terus nilai sendiri ya, rumusnya itu seperti ini. E sama dengan rapat muatan dibagi epsilon 0. Ini E itu apa? E itu kuat medan listrik. Dan ini rapat muatan dibagi epsilon 0. Terus di sini ada E sama dengan Q per A bagi ini ya, masih epsilon 0. Ini untuk mengubah ya, masih ingat ya, rumus rapat muatan. Kita ubah menjadi Q per A. Itu sama aja ya. Terus di sini, nah kalau kita belajarnya itu tadi ya, kalau belajarnya itu rumus F itu apa? Rumus dari gaya Coulomb itu apa? K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, kalau rumus ini itu digunakan pada waktu apa? Rumus ini itu digunakan waktu di antara ini ya, seperti di antara ini itu nggak ada sebuah bahan lain atau nggak ada jenis bahan lain lah, bisa gitu. Nah, kalau ini itu dalam keadaan vakum atau berada di udara ya, udara atau vakum. Nah, kalau semisal dikasih suatu bahan seperti contohnya kain dan lain-lain, kayak kain wol kayak gitu. Nah, itu akan memengaruhi nilainya seberapa. Nilainya nanti kalau sini ya kita tambahkan epsilon. Epsilon ini nilainya ya, nilai dari suatu bahan. Epsilon bahannya, permitivitas suatu bahannya. Nah, untuk ini ya, untuk medium bukan hampa udara. Ini nilainya segini. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, kemarin kita udah bahas, ini membahas secara singkat aja ya. Ini ada energi potensial. Ini energi potensial itu apa? Ini energi potensial itu digunakan untuk memindahkan suatu muatan atau suatu titik dari tak hingga menuju ke muatan sebesar jaraknya berapa. Ini suatu titiknya. Nah, energinya itu sebesar berapa? Energinya sebesar ini. Ini bukan ya, NEP sama dengan. Oh iya, ini untuk memindah juga ya, untuk memindahkan muatan listrik dari suatu titik tak hingga atau sebaliknya. Ini nilainya EP sama dengan
K kali Q1 kali Q2 per R. Ini masih sama, tetapi bedanya apa? Tapi bedanya R-nya itu enggak dikuadratkan. Ini untuk energi ya, untuk yang energi. Sedangkan untuk potensial listrik, itu cuma Q1 doang. Q1 aja ya. Q1 aja. Nggak ada Q2-nya. Maksud Q itu apa? Q itu muatan ya, muatan. Sedangkan biasanya untuk menguji, itu ada yang namanya titik. Kalau titik, ini nggak ada muatannya. Walaupun muatan, kalau kita menanyakan seperti contohnya medan listrik, terus potensial listrik, itu ini kita anggap sebuah titik. Sebuah titik. Oke, jadi seperti itu ya. Terus di sini kita pindah lagi di sini ada potensial listrik pada bola konduktor. Nah, potensial listrik pada bola konduktor ini itu masih ingat ya yang kuat medan listrik ya. Kalau kuat medan listrik, kalau yang di dalam itu nanti E-nya itu nilainya 0. Nah, kalau di potensial listrik E-nya berapa? Masih ingat? Di sini Hubeb, ada Hubeb Faiz ya, sama Nanan yang baru join. Gimana Kemal? Masih ingat nggak? Kalau potensial listrik, ini E, ini V harusnya V. Kalau potensial listrik yang di dalam bola konduktor itu nilainya berapa? Coba. Masih ingat nggak? Kalau misal ini ada R ya. R-nya itu di sini. Kita kasih suatu muatan terdistribusi merata di luas permukaannya ini. Nah, di sini tuh nggak ada nilai, nggak ada suatu muatan ya di sini ya. Nah, jadi kalau yang membedakan itu biasanya tuh yang di dalam antara E sama V. Ini sering ditanyakan soal-soal. E sama V. Kalau E-nya yang di dalam itu nilainya 0. Kalau V-nya yang di dalam itu nilainya sama ketika R-nya itu di jari-jarinya ya di sini. Bedanya itu. Oke, kalau E-nya yang di luas permukaan itu kan K kali Q per R kuadrat. Nah, terus kalau yang di V, yang di luas permukaan ini itu kan nilainya K kali Q per R. Ini kan. Nah, berarti kalau yang di dalam sini itu nilainya juga sama. Nanti nilainya K kali Q per R. R-nya ngikut ke R besar. Seperti itu. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini ada potensial listrik. Ini ya. Tadi ya. Kita udah belajar. Ada V sama dengan K kali Q ini ya. Kalau di dalam bola, di permukaan bola sama di luar. Ini kasusnya beda. Kalau di potensial listrik berarti nanti yang di dalam bola itu nilainya akan sama ketika di permukaannya ya. Nilai V-nya. Dan ini untuk grafiknya seperti ini. Terus di sini ada potensial listrik pada konduktor keping sejajar. Ini nilainya V sama dengan E kali D. E kali D. Oke. Nah, ini potensial listrik pada konduktor keping sejajar. Nah, besarnya itu V sama dengan E kali D. Yang maksudnya keping sejajar itu bagaimana? Yang keping sejajar itu seperti ini ya. Yang tadi. Ini V sejajar. Nah, ini nilainya, nilai potensial listriknya yang di dalam ini ya, itu nilainya V sama dengan E kali D. D itu jaraknya ya, jarak antara ini ke ini. E-nya itu kuat medan listriknya yang mengarah ke negatif ya, berarti ya. Terus ada beda potensialnya. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, hari ini kita soalnya itu akan lebih fokus untuk mengerjakan soal-soal ya. Ini kakak jelaskan singkat-singkat aja. Kalau kemarin kita sudah membahas banyak ya mengenai bab ini. Ya, di sini ada kapasitor. Kapasitor itu apa? Kapasitor itu komponen elektronika. Fungsinya itu untuk menyimpan energi. Menyimpan energi dalam bentuk polarisasi muatan. Untuk polarisasi muatan. Oke,
Terus kalau contoh pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya itu seperti lampu ya. Lampu itu yang ketika lampu mati, terus tapi lampu kalian itu masih hidup selama beberapa jam, maka lampu itu sudah menyimpan sebuah energi untuk bertahan ya selama beberapa jam itu agar tetap masih hidup atau masih menyala. Nah, itu contoh pengaplikasiannya ya, kapasitor. Nah, terus rumusnya sendiri itu apa? Rumusnya itu C sama dengan Q per V. Ini untuk memudahkan ya. Kalau kakak biasanya menghafalkannya begini. T sama dengan CV. CV, tahu CV ya? CV. Oke, jadi C kali V. Kalian tinggal menghafalkan satu rumus saja. Nanti kalian bisa mengubah-ubahnya. Untuk muatannya sendiri itu Q untuk C. Ini C ya. Q muatannya itu Coulomb. Terus V muatannya itu volt. Dan C muatannya farad. F. Farad. Oke. C ini kapasitif ya, kapasitas kapasitor ya, bukan C dari Coulomb. Oke. Terus ini untuk keping sejajar, ini CP. CP ini kapasitornya pada medium, Oke. Ini rumusnya ya. 7/2 kali N kali R. Ini N-nya itu berarti mediumnya ya, mediumnya nanti pakainya apa? Nanti tinggal soalnya apa yang disebutkan atau apa yang diketahui seperti itu, nanti kita tinggal mensubstitusi nilainya. Terus di sini ada kapasitor sebelum dihubungkan suatu kawat. Oke, mungkin kita lanjut dulu aja. Nah, ini yang biasa sering muncul ya, di sini. Nah, di sini itu ini fungsinya itu untuk menghubungkan ya antara biar nilainya sama, biar nilainya itu ya sama ya antara yang satu ini dan yang kedua. Kalau di suatu kalor itu kita kan pernah belajar mengenai asas spek ya. Nah, kalau di sini itu untuk menghubungkannya ini dihubungkan menggunakan sebuah kawat konduktor, di mana nanti muatannya dan lain-lain itu akan mencapai kesetimbangan dengan rumus seperti ini. C gabungan sama dengan C1 tambah C2. V gabungan sama dengan V1 asen sama dengan V2 asen. Dan seterusnya. Nah, ini untuk rangkaian kapasitor untuk rangkaian kapasitor ya, itu ada dua. Ada yang seri sama ada yang paralel. Untuk yang seri, kita ketahui di apa ya, resistor ya, atau sebuah hambatan di hukum Ohm seperti itu. Nah, bedanya kalau di sini kalau kakak menggampangkan ya, kalau di hukum Ohm itu kan ada V sama dengan R kali I, gini ya. Nah, V itu volt, R itu hambatan, I itu kuat arus listrik. Nah, di R ini di V ini ya. Kalau di kasusnya seri ini, maka V-nya akan nilainya sama dengan ini. V-nya akan bernilai sama dengan ini. Ya, betul. Sedangkan yang I nilainya akan sama dengan muatannya. Sedangkan R-nya ini akan sama tapi dibalik ya. Kalau di seri, biasanya R-nya kan dijumlahkan. Tetapi kalau di seri di kapasitor, kita tinggal mengubah seperti ketika di paralel di hukum Ohm, yaitu seper C total sama dengan seper C1 tambah C2 hingga berapa nilainya. Untuk menggambarkannya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Terus Kak, sini ya. kalau yang untuk tadi Kak, yang kapasitor seri, kan dia saya lupa namanya apa, yang kayak garis potong tuh, kayak yang C1, C2, C3. Dia kan pasti dua garis untuk di listrik itu, ada yang kecil, ada yang besar. Garis yang biasa ada tulisan watt-nya, nggak salah, lupa saya. Oh, begini. Kalau misalnya digabungkan ya, seperti ini ya. Seperti ini itu. Ya. Seperti itu. Nah, yang saya lupa gini. Kalau nggak salah, yang dari kecil ke besar itu plus, yang dari besar ke kecil itu minus ya. Jadi berarti nanti waktu masukin angka-angkanya
plus minusnya itu juga berpengaruh kan? Kalau di itu ya, kalau di suatu rangkaian ya, kalau di hukum Ohm kita kan belajar mengenai itu ya, hukum Ohm 1 sama 2 ya, apa ya namanya? Kalau di 1 kan yang I masuk sama dengan I keluar ya. Untuk Ya. di yang kedua, hukum Ohm 2 ya, atau apa ya namanya? Nah itu kan ada namanya energi potensial itu nilainya sama dengan 0. Kalau apa? Kalau biasanya dihubungkan sama materi loop. Tahu loop ya? Yang biasanya begini, itu ada yang masuk di sini, Iya, ada yang nanti di ada jumlahnya sini. persimpangannya Ya, itu, Pak. ya persimpangan. Nah, ini nanti masuknya di hukum Ohm yang kedua ya. Hukum Ohm kayak namanya, lupa saya. Nah, tetapi yang membedakan kalau di sini itu apa? Biasanya kalau di sini itu masih digunakan ya, masih paling penting itu kalau kita mengerjakan soal di bagian ini, itu plus minusnya itu diperhatikan. Nanti kan nilainya kan kalau semisal arusnya kita buat gini, berarti kan ini masuknya Masuk ke ke besar. yang Dari kecil kecil dulu ke ya, besar. dari Berarti kecil ke besar ya. kan? Ini masuk begini, berarti itu minus, bukan Minus. ya. Seingat kakak ini itu minus, yang besar ini positif. Oke. Nah, nanti arusnya ini kan akan mengalir sampai C. Nah, C kalau sudah terisi penuh, nanti akan lanjut lagi. C juga terisi penuh, nanti lanjut lagi. Oke. Sampai balik lagi. Ini fungsinya sama ya, seperti resistor pada hambatan di hukum Ohm. Fungsinya juga sama, yaitu menghambat arus listrik yang mengalir. Oke. Kalau di loop ini kan kita kan rumusnya itu seperti itu ya, sigma E tambah sigma I R sama dengan 0. Gini kan. Terus kalau kasusnya seperti ini, itu kan kita harus membalikan nilai ya, antara arusnya begini sama arus yang berlawanan. Nah, kalau di sini biasanya kalau ada bagian begini sama bagian di sini ya, semisal ini kecil sini. Nah, maka kita akan mengurutkan cara masuknya terlebih dulu. Masuknya itu arusnya ini masuk ke bagian yang negatif dulu apa positif dulu. Nanti kalau semisal negatif, yang kecil ini nanti nilainya kan negatif berapa volt gitu kan, 12 volt seperti itu. Contohnya seperti itu. Nanti tambah I-nya, arusnya dikali hambatan yang dilaluinya. Contohnya 2 kali hambatannya itu 2. Gitu. Ini kalau semisal mengikuti arusnya ternyata searah dengan arah loopnya ini, nanti positif. Nah, yang dilalui arus ini ketika masuknya di negatif, di bagian terkecil seperti ini ya. Nanti itu masuknya itu negatif. Soalnya apa? Soalnya kalau biasanya itu soalnya itu kalau di sebuah baterai ya. Nah, kalau disambungkan sebuah rangkaian, nanti ini misal positif, ini negatif. Nah, di dalam baterai itu cenderung kalau Nanang ingatnya gimana? Positif ke negatif apa negatif ke positif? Arus listrik. Saya nggak ingat kalau yang digolongin berbeda ini, yang loop 1 sama yang paralel biasa 1. Saya cuma ingat dan terus lah yang dari kecil ke besar positif. Berarti mungkin yang saya ingat yang loop itu. Biasanya kalau dalam baterai sama rangkaian itu arahnya berbeda. Kalau di dalam baterai, saya ingat kakak atau entah ini kebalik atau enggak. Kalau di arus listrik itu mengalirnya itu dari positif ke negatif.
Nah, kalau sudah masuk ke baterainya, nanti arusnya itu dari negatif menuju ke positif. Bukan sebaliknya, bukan sama-sama positif dan negatif. Jadi berbeda ya, antara arus yang masuk di dalam baterai sama di rangkaian itu berbeda. Mungkin itu ya, mungkin nanti kalau misal kakak ada kebalik ya, mungkin kebalik nanti saya hubungi atau saya revisi di minggu depan. Mungkin seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi, Nanang? Enggak, Pak. Enggak, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini untuk kapasitor paralel. Paralel itu masih ini kita ibaratkan sebuah I kalau di hukum ohm ya. Ini kita ibaratkan sama volt di hukum ohm. Nah, kalau ini itu sama yang R, tapi kita ganti ya. Kalau di paralel itu malah justru R totalnya itu dijumlah. R1 tambah R2 tambah R3. Oke. Cara memudahkannya seperti itu. Oke. Untuk ini energi kapasitor. Energi kapasitor ini rumusnya W sama dengan setengah kali G kali V. Ini ya. Kalau memudahkannya berarti menghafalnya kita cukup menghafalkan satu. Mau mana? Yang ini, yang CV kuadrat atau yang setengah Q2 per J. Kebanyakan orang menghafalkannya yang ini. Tapi kalau kakak lebih suka yang ini. Vicky, biasanya saya singkat Vicky. Setengah Vicky. Karena kakak punya teman yang namanya Vicky. Alasannya singkat. Alasannya mudah ya. Oke, mungkin seperti itu ya. Ini ada yang tanyakan? Ada contoh soal ya, tapi mungkin kita akan pindah ke ini. Oke. Sebelum kita masuk ke latihan soal, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Ya, sini ada Kemal, Nanang, sama Faiz. Oke, kita lanjut di sini. Coba kalian kerjakan soal yang nomor 1 ini. Kalau sudah, bisa langsung jawab ya. Oke, nomor 1 itu diketahui muatan ya, muatan listrik Q1. Q1 itu positif dan Q2 itu negatif. Nah, muatannya kita tahu ini beda. Satu positif dan satu negatif. Kira-kira itu kalau muatannya berbeda, tarik menarik apa tolak menolak? Di sini ya. Kalau di satu ini muatannya Q1 menarik muatan Q2. Ini kira-kira betul apa salah? Terus yang kedua, gaya Coulomb sebanding dengan Q1 dan Q2. Gaya Coulomb. Masih ingat gaya Coulomb ya? Rumusnya gimana? E sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Oke. Terus lanjut, gaya Coulomb berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R kuadrat antara Q1 dan Q2. Nah, apakah sebanding? Apakah berbanding? Terus ini yang nomor 4, kuat medan listrik di tengah-tengah antara Q1 dan Q2 itu 0. Gimana? Ada yang mau jawab? 2 dan 4 kan? 2 dan 4. Oke, kalau Nanang jawab 2 dan 4 ya. Itu yang benar ya. Yang benar itu 2 dan 4. Oke, yang lain? Gimana? Gimana? 2 dan 4 juga. 2 dan 4. Oke. Ubib sama Faiz mau ikut menjawab? Halo, Ubib Faiz mau ikut menjawab? Oke, mungkin kita langsung aja ya. Mungkin Ubib sama Faiz ada kendala sinyal. Oke, di sini ada listrik muatan yang positif sama negatif. Karena beda jenis ya, masih ingat
Kalau beda jenis tuh tarik menarik apa tolak menolak? Tolak menolak. Tolak menolak. Enggak, tarik menarik. Tarik menarik ya. Tarik Tarik menarik ya. menarik. Ya. Masih ingat ya? Oke. Berarti yang satu harusnya betul ya. Yang satu betul. Oh, iya iya. Ya ya. Oke. Terus yang kedua, gaya Coulomb bersebanding dengan Q1 dan Q2. Gaya Coulomb itu F. Q1 dan Q2 itu ini ya. Sebanding enggak? Ini ada sama dengan ya. Sama dengan. Nah, ini ternyata sebanding ya. Karena sama-sama di pembilang. Ini harusnya kan ada F per 1 ya. Ini penyebut, ini pembilang. Ini Q1 Q2-nya di pembilang, R kuadratnya di penyebut. Jadi F ini sebanding dengan Q1 kali Q2. Berarti ini juga betul. Terus yang nomor 3 ini, gaya Coulomb berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara Q1 dan Q2. F ya, masih F, ternyata berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Berarti kalau berbanding terbalik itu antara pembilang sama penyebut. Nah, yang di penyebutnya itu ternyata kuadrat jarak R kuadrat. F dengan R kuadrat. Berarti F sama sebanding dengan berbanding terbalik dengan seper R kuadrat. Berarti sama ya, benar ya? Iya, ya. Oh. Berarti terus nomor 4. Kuat medan listrik di tengah-tengah antara Q1 dan Q2 itu 0. Kira-kira betul, Pak? Masih ingat? Itu seperti ini ya. Saya buatin. Ini ada muatan Q1. Ini kelihatan nggak sih pakai hijau? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Ini Q1, ini Q2. Kayaknya malah ini yang nggak kelihatan. Ini Q1, ini nah ini ada Q1, ini ada Q2. Nah, terus yang ditanyakan itu di tengah-tengah antara Q1 dan Q2 itu kuat medan listriknya itu berapa? Berarti kita kasih yang diminta kuat medan listrik ya, kuat medan listrik. Berarti kita menguji kuat medan listriknya itu di tengah-tengahnya sini. Berarti kita uji dengan sebuah titik. Kita uji sebuah titik. Nah, masih ingat, ini kan yang Q1 ini positif ya. Yang Q2 itu negatif. Nah, masih ingat sifat dari muatan positif? Muatan positif itu cenderung mengeluarkan atau menyerap? Menyerap, negatif yang mengeluarkan. Yang negatif yang mengeluarkan. Gimana? Iya. Ada pendapat lain? Biasanya begini ya. Atau kebalik, Kak? Kebalik. Sepertinya kebalik, Nana. Gini ya. Ini kalau positif itu cenderung mengeluarkan ya, atau mendorong keluar kuat medan listriknya. Sedangkan kalau negatif itu cenderung menyerap ya, menyerap ke dalam. Nah, berarti kalau kita misal titik, kita kasih titik di tengah-tengahnya, maka titik ini akan terhadap itu ya, terhadap positif, ini maka akan didorong ya, didorong. Ini kan mendorong ke sana ya. Berarti nanti ini juga ikut terdorong ya, terdorong ke sana. Nah, untuk yang titik ini terhadap nilai negatif ini, terhadap muatan negatif ini, itu kan malah ini kan menyerap ya, menyerap ke dalam. Berarti titiknya ini juga ikut menyerap ke dalam. Oh, ke kiri. Ya kan. Nah, berarti nilainya nanti E itu nanti penjumlahan antara E dari Q1 ditambah E dari 2. Arahnya kemana? Arahnya nanti ke kanan atau ke muatan negatif ya. Jadi nanti nilainya enggak sama dengan 0 ya. Tidak sama dengan lebih besar dari 0. Ya, lebih besar dari 0. Jadi jawaban dari 4 itu salah. Yang benar itu 1, 2, dan 3. Ini ya. Jadi seperti itu ya. Gimana? Ada yang menanyakan? Paham ya? Paham. Nah, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Ini soal nomor 2. Ada dua muatan titik yang sejenis dan sama besar.
muatan titik ya, muatan titik sejenis dan sama besar. Ini arti sejenis itu apa? Ini kalau positif ya sama-sama positif, kalau negatif ya sama-sama negatif. Nilainya itu sama, yaitu 10 pangkat negatif 2 Coulomb. Ada jarak 10 cm satu dari yang lain. Yang ditanyakan gaya tolak yang dialami. Gaya tolak yang dialami. Karena sejenis berarti tolak menolak. Dialami dari dua muatan itu adalah, nah kita tahu berarti kalau ditanyakan gaya, berarti nanti pengaruhnya ya, pengaruh antara dua muatan ini ketika disaling berdekatan ya, sebesar jaraknya ini 10 cm. Nah, berarti kita harus mengubah dulu ke meter. Berarti 0,1 meter. Ini nilainya berapa? Ini di A ya, di A. Ini 10 pangkat min 2. Ini 10 pangkat min 2 juga. Nah, yang ditanyakan gaya tolak, gaya F, gaya Coulombnya. Gaya Coulomb kan rumusnya kan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, K itu berapa nilainya? Ada yang masih ingat? Ada yang ingat? 9. Nih, saya kasih 1 biar masih ingat, biar memancing ingatannya. 9 kali 10 pangkat berapa? Lupa ya? Oke. 9 pangkat kali 10 pangkat 9 ya. Nah, ini karena sama ya. Sama 9 kali 10 pangkat 9. Jadi cara memudahkan mengingatnya gitu. Karena ini pangkatnya sama dengan nilai konstanta depannya ya. Oke, terus kita kalikan dengan Q1 dan Q2. Q1-nya ini nilainya 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2. Q2-nya sama, 10 pangkat min 2. Q per R kuadrat. R-nya ternyata 0,1. Atau kita kalau mau mengubah ke nilai seperti ini ya, berarti 10 pangkat min 1. Jadi 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Nilainya berapa? Ini 9 kali 10 pangkat 9 dikali ini 10 pangkat negatif 4 per 10 pangkat min 1 dikuadratkan. 2. 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2, betul. Nah, nanti nilainya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat berapa? Kalau pindah ke atas ya. Kalau pindah ke atas berarti nilainya 10 pangkat min 10 pangkat 2 ya. Kalau negatif ini tipe penyebut, kita mau pindah ke atas berarti nanti positif ya. Nah, karena ini perkalian, maka nanti kalau kita mau itu dijumlahkan ya, negatif 4 ditambah 10 pangkat min 2. Betul. Berarti 10 pangkat min 2. Oke, betul. Nah, berarti nilainya nanti nilai akhirnya 9 kali 10 pangkat 7. 7. Betul. Jadi jawabannya E. Oke, dari sini ada yang menanyakan? Aman ya? Aman ya? Aman. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sini, soal nomor 3. Oke. Nah, di sini sebuah benda bermasa 20 gram. Ini ya. Ada sebuah benda, masanya 20 gram. Ini berarti kalau gram. Gram ini kita ubah menjadi kilogram dulu ya, untuk menyamakan satuannya. PSI. Jadi berapa? 0,02. 0,02 kilogram. Terus muatannya itu positif 0,5 mu Coulomb. Mu ini berapa? Ya, 10 pangkat minus 6. Betul sekali. 10 pangkat 0,5 kali 10 pangkat minus 6. Oke, ini Coulomb ya. Coulomb atau Coulomb? Nggak apa-apa, bacanya terserah. Ini digantungkan pada seutas tali ringan. Kayak gini ya. Ternyata tertarik seperti ini karena ada gaya tolak menolaknya. Ini salah gambar ini kayaknya. Ini harusnya negatif. Nanti dia itu tertarik
tertarik Hmm. ke negatif. Oke, awalnya di sini, terus dia tertarik, tapi di sini diikat sebuah tali. Jadi dia hanya mengambang di sini sebesar 15 cm dalam keadaan diam ya. Nah, tepat di sebelah kanan benda pada jarak 15 cm ya. Ini diletakkan muatan key aksen. Ini bacanya aksen ya. Kalau di pangkat ini, key aksen Ya. sama dengan -1 mu coulomb. Key aksen dengan, jadi ini saya tulis satu aja ya, karena ini nanti yang ditanyakan itu gaya. Kalau gaya gaya apa? Tanda positif negatifnya itu cuma menandakan dia itu nanti tarik arahnya. Arah tapi ya menanyakan arah. Tapi kalau di nilainya F-nya ini nanti itu kita cenderung tidak kita menentukan arahnya. Kalau sudah menentukan arahnya, kalau kita mau mencari F-nya, itu kita nggak usah pedulikan lagi. Karena kita sudah dapat arahnya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kalau di sini kan kita sudah tahu, arahnya pasti akan saling tarik-menarik ya. Ini berarti ke kanan. Maka kalau sudah tahu, kita tinggal tulis nilainya aja untuk menghitung F. Berarti ini 1 kali 10 pangkat 6 coulomb. Oke. Nah, terus di sini diketahui apa lagi? Oke, percepatan ya. Percepatan gravitasi 10 pangkat meter per sekon. Oke. Terus K. K-nya itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Tegangan pada tali dekat pada harga yang ditanyakan T. Tegangan talinya. Tegangan talinya berapa? Nah, kalau di soal seperti ini cukup itu ya, cukup mainstream. Anti mainstream. Soalnya di sini kita disuruh untuk menganalisis arahnya dulu, gayanya dulu. Nah, ini kan cenderung menarik ya, menarik ke kanan. Kita lihat dulu dari sini. Kita lihat dulu dari tegangan tali. Tegangan tali kan arahnya itu selalu menjauhi dari suatu benda ya. Menjauhi dari suatu benda. Oke. Masih ingat ya teori dari tegangan tali? Kalau tegangan tali itu arahnya itu selalu menjauhi benda. Kalau di sini itu juga menjauhi. Gini ya. Nanti tapi nilainya antara T ini dengan T ini itu sama. Oke. Nah, kita sudah tahu arahnya di sini. Nah, kita menganalisis dari gaya Coulomb, tarikannya ke muatan yang berlawanan di sini. Di sini Ki ini cenderung tertarik ke Ki aksen. Ini ada arah gaya Coulomb yang mengarah ke kanan ya. Oke, terus ada gaya lagi enggak di sini ya? Karena ini sebuah benda, terus setiap benda itu memiliki sebuah gaya berat ya. Kalau di bumi ya berarti gaya beratnya itu perkalian antara massa bendanya dikali dengan kecepatan gravitasinya. Dan arahnya itu selalu menuju ke bawah. Ini berarti ada gaya W. Nah, kita sudah dapat arah-arah gayanya ya. Di sini ada yang ini, begini, sama begini. Oke, di sini itu arah F, di sini arah W, dan di sini arah T. Terus gimana cara mendapatkan T-nya ini? Kita nanti menarik resultannya. Ini misal T-nya di sini. T-nya di sini ya. Berarti nanti kita mencari resultan gayanya. Oke. Nah, sebelum kita mencari resultan gayanya, maka kita mencari F sama W-nya dulu. F-nya berapa? Kita hitung ya. F dari dua muatan ya, berarti nanti nilainya tetap sama. K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Oke, nilainya berapa? K-nya tadi? 9 kali 9 10 kali? pangkat 9. Betul, 9 kali 10 pangkat 9. Terus Q1-nya? 0,5 0,5 6. 10 pangkat 6. Nah, ini enggak muat ya. Saya tarik ke bawah ya. Oke, dikalikan lagi apa?
1 1 kali kali 10 pangkat minus 6. betul. Ini saya buat gini ya. Gini. Kalian udah paham ya pasti ya. Terus R kuadratnya ini 15 ya. Kita ubah dulu ke meter. Berarti jadi 0,15. 0,15. Nanti 0,15 kuadrat ya, karena R kuadrat ya. Oke. Nah, nilainya nanti jadi berapa? Berarti kita mengalihkan ya, mengalihkan nilainya ini. 9 kali 0,5. Berarti gini, 9 kali 0,5 dikali 1 4,5 dikali per, ini 0,15 berarti ini saya buat gini ya. Buat 15 kali 10 pangkat min 2 kuadrat ini ya. Ini dikuadratkan. Oh, Oke, paham ya di sini ya? Berarti paham. 15 kali 15 ini ada 10 pangkat min 2 kalau dikuadratkan. Jadi 10 pangkat min 4. Ini saya pisah dulu aja. Saya pisah di sini. Ini 10 pangkat min 4. Terus kita kumpulkan semua nilai dari ini. Ini ada Q1 ya, 10 pangkat min 6 sama 10 pangkat min 6 sama 10 pangkat 9. Kalau dijumlahkan jadi berapa? 9 tambah negatif 6 tambah negatif 9 kali ditambah negatif 6 ya. Berarti berapa? 3 ya? Oh, 3. Ini negatif 3 ya, 10 pangkat min 3. Ya, min 3. Nah, berarti kalau ini kita pindah ke atas, jadi berarti 10 ya? 10 pangkat 1. Ya, 10 pangkat 1. Ya, Betul. 10. 10 pangkat 1. Nah, terus ini ada 0, ini. Kita mau menghilangkan ini, kita coret dengan ini ya, berarti habis ya. Berarti tinggal 9 kali 5 dibagi 15 kali 15. Berarti nanti 45 dibagi Per 225. Ya, 225 ya. Karena saya nggak mau itu menghitung kebanyakan, jadi ya. saya analisis kayak gini ya. 3 per 15. Ini 3 per 15, berarti 1/5, 0,2 berarti Bang. 1/5, 0,2. 20 di jawaban. 0,2 ya. Ya. Ini sudah segini ya? Atau udah ya 0,2. Nah, terus mencari W. W masih ingat rumusnya apa? M. F sin ya, apa F cos? Oh, nggak beda ya. Dari bukan W itu ya, usaha ya. Tapi Ya. W gaya berat. Oke. Kalau W gaya berat itu M kali G ya. Percepatan gravitasi. Oke, jadi M-nya itu nanti masanya berapa? Di sini tadi. 0,02. 0,02. Dikali dengan G-nya. Percepatan gravitasinya berapa? 10. Oh. Nilainya nanti sama 0,2. Ini satuannya Newton. Kalau ini satuannya Newton juga. Oh, Newton. Karena F ya, gaya. Ya, masih ingat gaya itu satuannya Newton. Nah, karena sama-sama Newton, kita bisa mencari resultannya ya. Resultan di T. Berarti T-nya nanti nilainya itu akar dari F kuadrat tambah W kuadrat tambah 2 dikali F kali W kali cos theta. Nah, karena di sini tetanya itu nilainya ternyata tegak lurus ya, berarti 90 derajat. 90. Cos 90 derajat itu berapa? 0. 0 ya. Berarti nanti ini nilainya semua ini itu 0. Berarti nanti tinggal T-nya itu akar F kuadrat ditambah W kuadrat. T-nya berarti nilainya akar dari 0,2 kuadrat ditambah 0,2 kuadrat. Nah, kita jumlahkan ini. Ternyata sama ya. Ternyata sama. Kita bisa membuat T-nya ini nanti nilainya 0,2 ya. Ya, 0,2. Akar 0,2 kuadrat dalam kurung 1 tambah 1. Tahu cara ini? Ini kalau kakak nggak mau itu ya, nggak mau ribet. Jadi saya keluarin ya, Ya, dikeluarin kuadrat sama akarnya dicoret. Ya, berarti ini nanti kan sama-sama kuadrat ya. Berarti nanti T-nya nilainya 0,2 dikali akar 2. Oke.
Paham ya? Di sini paham ya? Nah, nanti ini tinggal dikali 0,2 kali 0 dikali akar 2. Nggak tahu akar 2 itu berapa? 0,7 ya? 0,7 ya? Oke, berarti yang mendekati ya. Mungkin 0,7 berapa gitu ya. Yang mendekati berarti 0,28. Jadi nilainya C ya. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Gimana Kemal? Oh, akar 2 1,14. Ya 1,41. 1,41. Ya. Oh, dan nilai itu ya, nilai dari akar 2 ya, 1,41. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Soalnya ini udah lebih dari jam 5. Ya kan? Oke, yang untuk kelas TBK terima kasih ya. Kita lanjutkan minggu depan. Ya, Kak. Oke. Itu ya teman-teman ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Mohon maaf sebelumnya dari kakak apabila ada penjelasan yang tidak dimengerti ataupun ada kesalahan ya. Mohon maaf. Oke, untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan doa. Ya teman-teman, terima kasih untuk sore kali ini. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih semua. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Halo.